welcome back to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Bersama kita lagi nih, dua host kece akan menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Tetap dengerin bacotannya, Christy dan Patrice. Halo. Sebelum kita mulai, gue mau umumin lagi giveaway Bakwan Podcast yang hadiahnya voucher Sociola 500.000 untuk 2 orang, tinggal 2 minggu lagi. Nah, jangan sampai ketinggalan. Tetap komen di postingan kita. Postingannya ada di Instagram di pin. Langsung ikutan aja, siapa tahu lo yang menang. Dan mungkin Patricia mau disclaimer. Oke, sebelumnya karena kita baru membahas topiknya itu soal tinggal bareng sebelum nikah, yang ruginya. Nah, gue mesti banget nih disclaimer kali ini. Disclaimer, gue mulai aja disclaimer. Semua yang kita omongin di Bakwan Podcast ini cuma pendapat kita pribadi aja dan juga tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan kita masih. Jadi jangan baper teman-teman. Kalau ada yang kurang pas atau kritik maupun saran, bisa langsung DM aja ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget kok untuk kritik dan juga saran kita. Semoga obrolan kami di Bakwan Podcast hari ini bisa jadi pelajaran yang bermanfaat untuk Bakwan Insiders. Thank you. Thank you, Patricia. Si master disclaimer. Harus dong. Oke. Silakan. Kita mau bahas bagian mana dulu nih? Tinggal bareng banyak ruginya. Kayaknya lo yang bakalan nanya-nanya gue deh. Betul. Karena kan maksudnya ini gue tambahin disclaimer-nya dulu ya. Pandangan ini bukan maksudnya untuk mengajak atau mengencourage untuk kalian tinggal bareng pasangan atau gimana. Bukan. Ini hanya pandangan pribadi kita aja, dan kebetulan salah satu host kita ini juga kan maksudnya tinggal bareng pacarnya. Jadi kita mau maksudnya bahas dari pendapat pribadi kita. Gue akan mulai dengan mungkin bridging dulu kali. Kalau misalkan kita punya pasangan, lagi untuk kalian yang udah punya pasangan, dan udah cocok nih banget nih, gue udah kayak, gue soulmate banget sama nih orang, tapi tetap masih ada perasaan kayaknya gue butuh kayak tinggal bareng nih untuk jauh untuk mengenal lebih jauh lagi. Menurut lu, Yos? Maksudnya lu punya pasangan, maka itu harus mengharuskan gitu untuk tinggal bareng, mengenal lebih jauh atau mungkin lebih dalam dan sebagainya. Itu bagaimana untuk pandangan seperti itu? Oke. Kalau menurut gue pandangan seperti itu tidak bisa dibenarkan, tidak bisa juga disalahkan karena itu tergantung individual masing-masing. Tapi kalau untuk mengenal pasangan lebih jauh itu sebenarnya nggak perlu tinggal bareng. Itu pertama yang harus gue underline. Untuk mengenal pasangan lebih dalam itu tidak harus tinggal bareng. Kalau kalian mau mengenal lebih jauh, masih banyak cara-cara lain. Maksudnya kayak spend time regularly atau weekly bersama pasangan, nggak yang cuma ngedate, pergi makan, pulang. Nggak yang seperti itu ya maksudnya. Maksud gue bisa kalian lebih bangun chemistry-nya, kayak setiap minggu mungkin ada hal yang kalian mau bahas gitu mengenai masa depan. Itu adalah salah satu cara juga yang bisa kalian gunakan tanpa harus tinggal bareng untuk mengenal pasangan kalian lebih jauh lagi. Kedua, juga kalian kenal keluarganya. Karena seseorang itu bisa lebih vulnerable di sekeliling keluarganya. Kayak kita bisa tahu dia itu orang yang seperti apa ketika dia ada di dalam keluarganya. Betul. Karena misalnya, for example ya, lo ketemu keluarganya pasangan lo. Dan cara lo melihat dia memperlakukan orang tuanya, orang yang lebih tua, atau cara dia melihat anak kecil, itu juga bisa jadi salah satu cara lo untuk mengenal pasangan lo lebih jauh. Jadi nggak harus tinggal bareng. Betul. Menurut gue. Tapi karena gue punya pengalaman itu, hal-hal yang memang mungkin akan lo tahu ketika lo tinggal bareng. Tohnya,
Lo bakalan tahu pasangan lo tidurnya seperti apa ketika lo tinggal bareng. Iya dong, nggak mungkin ada cara lain kecuali lo mungkin pergi liburan bareng. Iya. Nah, tuh maksudnya itu hal-hal yang sebenarnya lo perlu tahu juga, karena bisa-bisa kayak lo baru tidur sama pasangan lo setelah menikah, terus lo kaget dia ngoroknya segede apa. Contohnya. Itu ada hal-hal yang sebenarnya ada hal-hal menarik yang bisa lo tahu juga gitu ketika lo tinggal bareng. Menurut gue, karena mungkin ada kesenjangan culture juga kali ya. Maksudnya ada beberapa pendapat orang yang sebenarnya mereka mau tinggal bareng tapi lingkungannya tidak mendukung. Misalnya mereka prefer mau tinggal bareng dulu tapi keluarganya, kita dari keluarga Asia. Yes. Hal itu sebenarnya tabu gitu untuk tinggal bareng sebelum menikah. Terus ada juga mungkin yang emang nggak prefer untuk tinggal bareng, karena memang dia ada punya value sendiri, dan itu gak apa-apa banget. Kalau menurut lu gimana, Pet? Tinggal bareng ya. Sebenarnya gue dibilang gue tuh di antara gitu, maksudnya netral aja sebenarnya. Orang kalau netral, kalau lu orang mau lu prefer untuk mengenal lebih jauh atau misalkan itu dengan tinggal bareng ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kayak gue, kalau menurut gue sih ini karena kan gue tidak pernah nih mengexperience hal kayak tinggal bareng. Jadi cuman menurut pandangan gue, kalau misalkan lu mau tinggal bareng pun ada kayak agreement tapi tidak tertulis. Jadi lu mengerti maksudnya goalsnya tuh lu buat apa lu tinggal bareng. Maksudnya lu mau ngapain? Karena kan benar kata Yosi tadi, maksudnya kalau lu mau mengenal lebih dalam tidak harus tinggal bareng. Lu ngobrol pun bisa. Maksudnya deep talk atau lu hard conversation. Jadi setiap ngedate pun bisa tuh lu mengenal dia lebih jauh tanpa maksudnya tinggal bareng. Cuman untuk beberapa condition kan ada juga di luar negeri kan nggak mungkin. Maksudnya lu tinggal sendiri, meanwhile lu gak ada cowok lu juga di sana. Ya udah, dibanding maksudnya lebih cost kan kita ngerti sendiri ya guys ya, negeri kan cost juga lebih besar kalau misalkan lu tinggal sendiri gitu. Better ya kalau misalkan lu mau bisa tinggal berdua ya kenapa enggak, toh kan maksudnya bisa split lah, atau mungkin gue nggak tahu bagaimana ya, nanti lu bisa sharing tuh. Kalau gue sih menurut gue kayak gitu ya. Harus mesti garis bawahi goalsnya bagaimana dan juga agreementnya seperti apa. Jangan jadinya keasikan ikan tinggal bareng akhirnya lu tidak dinikahi gitu. Lu mesti jelas gitu dari awal. Ya, yang kayak gitu ya. Ada pasti banyak gitu loh. Karena mereka mungkin udah mikirnya ya udah tinggal bareng, apalagi maksudnya nikah cuma kertas. Nggak bisa sih, gue sih nggak bisa ya. Tetap maksudnya nggak bisa dong, iya. Nggak bisa. Menurut gue tinggal bareng as a pacar sama pasangan menikah. Memang mungkin mirip ya, cuman tetap aja yang namanya lu punya tie the knot gak, ya udah itu lebih resmi. Gimana menurut lu, Yos? Pasti beda ya. Kalau sekarang itu emang sebagai pacar aja, maksudnya ini hal yang menarik karena cowok gue pun background keluarganya itu sebenarnya mereka yang tidak mengiyakan menganut tinggal bareng sebelum menikah. Sama juga. Karena ya background keluarga dia sangat-sangat strict juga. Tapi karena anak-anaknya grow di lingkungan yang sekarang, mereka juga besarnya di Amerika dan Australia, dan ya udah gitu karena mereka udah gede juga. Tapi memang kita sangat-sangat strict terhadap ada beberapa orang yang mungkin, terutama orang-orang luar ya, orang-orang Western, ketika mereka tinggal bareng, ada beberapa orang yang gue tahu, teman-teman cowok gue juga, mereka tidak mempermasalahkan ketika mereka hamil di luar nikah karena mereka udah tinggal bareng. Iya. Mereka nggak mempermasalahkan itu. Menikahnya setelah anaknya udah 2 tahun apa 1 tahun gitu baru menikah. Nah, ketika gue pindah ke sini, sebelumnya itu gue menjelaskan culture keluarga gue seperti apa ke cowok gue. Maksudnya biar kita tuh ada tujuannya, kita lebih berhati-hati lah kalau ke arah sana ya. Kalau untuk hubungan
seksual dan segala macam. Di awal gue bener-bener kayak strict to the point kalau gue tidak bisa menerima culture yang seperti itu. Syukurnya dia juga punya nilai yang sama. Dia juga tidak menganut, tidak membebaskan lu bisa hamil di luar nikah, enggak. Nah dari situ gue juga oke, kita punya goal yang sama. Kita akan tetap di tujuan kita bakalan punya keluarga, maksudnya punya anak setelah kita menikah. Betul. Dan itu penting banget ketika lo mulai untuk tinggal bareng. Hal-hal yang gue ngomongnya apa ya, boundaries atau boundaries. Kalian harus punya itu gitu loh di awal-awal. Harus punya hal-hal yang kalian bisa tahu bareng-bareng. Oh ini tujuan kita untuk tinggal bareng. Ya udah berarti intinya ada mapnya, nggak semata-mata karena lo pindah karena mau bareng-bareng, nggak sembarangan gitu. Ya. Dan untuk culture di sini sedang tinggal bareng itu penting buat mereka di sini. Oke. Ya itu tadi tujuannya, karena mereka itu nggak mau nikah sama orang yang salah. Menurut mereka dengan tinggal bareng itu mereka bisa tahu tipikal pasangan kalian seperti apa. Serapih-rapihnya cowok ya, ini menarik. Serapih-rapihnya cowok, lo bakalan tahu cowok kalian itu kalau di rumah seperti apa. Bisa jadi dia yang paling rapih kelihatannya, pas di rumah tetap aja kalian bakalan pusing sendiri ngelihatnya gitu. Contohnya ngelihat cucian piring. Udah gue bilangin tuh cucian piring jangan ditaruh di wastafel, kalau misalnya lo habis makan langsung taruh di dalam di saucer. Tapi harus gue ulang berkali-kali tuh. Maksudnya gue tinggal bareng itu belajar juga untuk lo tahu pasangan lo tuh sebenarnya mau rumah seperti apa. Itu penting juga karena ketika lo udah menikah itu terjadi berulang-ulang, itu bakalan capek. Gue ada pernah nonton di TikTok istri itu minta cerai cuma gara-gara apa? Karena hal yang terjadi berulang-ulang setiap hari. Karena setiap pagi dia bangun tidur mau nyiapin makanan buat anak-anaknya ada 4 atau 5. Tapi ketika dia buka dishwashernya masih kotor. Tuh, karena itu dia minta cerai kan, lo bayangin. Nah, ya itu salah satu benefitnya. Gue nggak bilang banyak ruginya karena semua hal bisa kalian dapat pelajarannya. Maksudnya bekal buat kalian di masa depan. Ketika tinggal bareng itu kalian bener-bener mengenalnya bener-bener tahu dia tidur ngoroknya segede apa, terus dia kamar itu seperti apa gitu, seberantakan apa kalau dia tinggal gitu. Berarti kalau kita masuk ke sisi positif itu berarti ya memang sebenarnya ada sisi positifnya juga berarti ya tinggal bareng juga sebelum nikah itu. Gue nggak tahu di sini konteks banyak ruginya tuh, tapi sejauh gue tinggal bareng sih gue nggak mengambil itu sebagai kerugian. Itulah ada hal-hal yang saya berantem atau debat-debat kecil ya karena tinggal bareng ya. Semakin lu dekat sama seseorang semakin banyak berantemnya. Itu gue alamin gitu. Maksudnya debat-debat kecil kayak hal-hal kecil, gue nggak ngambil itu sebagai kerugian, lebih ke lebih ke perjalanan cara kita komunikasi satu sama lain aja. Tapi kenapa buat for konteks aja kenapa banyak ruginya, terutama untuk di sini. Jadi mungkin yang tetua-tetua orang tua kita kan yang punya pandangan, kalau sebenarnya tinggal bareng itu banyak ruginya itu ya di ceweknya. Tapi pas ketika kita omongin apa rugi buat cewek, cuma mereka juga nggak bisa menjelaskan rugi apa gitu. Nah lu sebagai cewek yang sudah tinggal bareng nih sekarang sama pacar lu merasa rugi gak? Gue gak ngerti juga sih sebenarnya ruginya rugi apa. Gue ngobrol sama mungkin yang lebih tua dan segala macam, iya, tapi lebih banyak di cewek kalau misalkan lu tinggal bareng. Gue sih masih gak get it sih, karena menurut gue harus rugi toh keduanya berkontribusi. Iya. Nah, ada agreement, ada goals yang sama-sama mau dicapai kalau memang mereka sudah sama-sama agree untuk ya tinggal bareng. Nah, menurut lu kan kayak gitu tuh
Gimana? Ini kan karena kan kita kan sudut pandangnya beragam ya. Apa namanya ya, nama kita ada Asian lah, terus kemudian itu ya banyak omongan orang tua. Gue mungkin mulai mengerti sih. Ini omongan tuh mungkin sumbernya tuh banyak dari tipe-tipe orang Asia dan orang tua. Ya. Gue ngerti apa yang mereka sampaikan, mungkin itu lebih ke prinsipal, kayak prinsip masing-masing. Mungkin bagi mereka di zaman dulu itu, kalau lo tinggal bareng, lo dipandang sama orang-orang sekitar lo tuh kayak tetangga lo. Yang dipandang jelek bukan cowoknya. Mungkin memang stigma mereka itu ketika melihat orang yang belum menikah, pasangan yang belum menikah ada di ruangan yang sama, itu mereka udah mikirnya macam-macam gitu, udah mikir negatif. Karena itu stigmanya. Kita nggak bisa ngubah itu sebenarnya, itu tergantung dari orangnya, prinsipal masing-masing. Yang gue lakukan adalah ketika gue mau bring up gue mau tinggal bareng sama pacar gue ke keluarga gue, awalnya juga gue sebenarnya takut. Karena apa? Karena gue mikirnya takutnya mereka berpikiran yang sama gitu sama orang-orang yang gue tahu. Tapi ketika lo bisa komunikasi sama keluarga lo, untungnya puji Tuhan banget keluarga gue tuh sangat-sangat open-minded. Mereka bisa mengerti situasi dan kondisi. Ketika gue menyampaikan, ya gue mau pindah ke sini sama pacar gue, kita ya tinggal bareng nanti di sana. Gue nggak mau yang bohong. Iya ntar gue pindah ke sana gue tinggal sendiri. Nggak mungkin. Gue nggak mau menutupi itu bertahun-tahun. Gue lebih baik untuk bilang ke mereka sebenarnya bukan untuk meminta approve. Gue bilang ke mereka karena itu yang akan gue lakukan. Terserah mereka mau mandang gue seperti apa, tapi untungnya mereka juga ya. Selagi gue inget banget pesan tante gue ketika gue mau pindah, ya selagi bisa jaga diri. Gue tahu apa yang dia maksud, gue langsung ngerti. Ketika lo jujur sama keluarga lo dan lo menjalani hidup lo di sini, lo akan selalu ingat pesan mereka untuk selalu berhati-hati. Jadi itu juga yang bikin gue nggak mau mengecewakan mereka. Benar. Jadi kayak lo hidup di sini sama pasangan lo benar-benar menganut pesan dari keluarga lo. Ya, cowok gue juga menghargai itu gitu. Karena sudah dikasih kepercayaan, lo harus jaga. Yes. Karena udah dikasih kepercayaan, dan gue bersyukur banget gue dikasih kepercayaan yang sama keluarga gue. Menurut gue itu sebuah privilege ya ketika lo bisa dikasih kepercayaan seperti itu sama keluarga lo untuk bisa tinggal bareng sama pasangan lo. Punya agreement dan lo tidak punya goal sama pasangan lo, ini dia juga tidak mau bertanggung jawab. Betul. Nah itu lo jadi rugi. Ketika lu maksudnya lu sudah harus berhati-hati, sudah sepakat, maksudnya lu tidak mau, maksudnya gue nggak mau sampai maksudnya Hamidun ya di luar nikah, itu harus diomongin dari. Betul, itu harus banget, itu wajib. Kita nggak usah naif ya. Maksudnya ya, namanya tinggal bareng pasti ada lah melakukan seperti itu gitu. Makanya itu lu prevent dari lu perjanjian masing-masing. Kalau lu tidak percaya sama pasangan lu bikin aja agreement. Maksudnya lu bikin, lu tanda tangan deh, bikin. Itu benar-benar harus diomongin guys, karena itu juga masa depan kalian gitu loh. Betul. Dan ketika gue ngomong sama cowok kita benar-benar ngomong gitu loh, kayak awalnya gue nggak bring that topic kayak langsung gitu ya. Gue nanya dulu. Soalnya gue pernah tahu dia ada invitation wedding temennya yang menikah, dan gue lihat temennya udah punya anak. Nah itu di saat itulah gue membawa topik itu ke cowok gue. Lo ini pas nikah anaknya udah berapa tahun? Oh kayaknya 1 atau 2 tahun gitu. Oke, gue tanya ke dia, menurut lo yang yang seperti itu gimana menurut pan? Nah barulah dia yang kayak kita nggak bisa. Karena dia sendiri pun, keluarga dia sendiri pun benar-benar strict gitu. Itu benar-benar zina gitu, kayak di luar nikah. Ada di Alkitab juga. Dia benar-benar menganut Alkitab Perjanjian Lama. Orang Yahudi. Ya, jadi kita sama, dan gue bersyukur banget. Maksudnya gue bisa membawa topik itu ke dia. Jadi kita kesininya ya benar-benar
berhati-hati. Pertama gue bilang ke dia gue nggak mau mengecewakan orang tua gue nggak mau mengecewakan keluarga gue, karena kalau gue sampai bener amit-amit sampai gue seperti itu, keluarga gue nggak bakalan bisa bicara lagi sama gue. Betul. Nah, jadi ya itu bener-bener penting guys, harus diomongin. Jangan semata-mata kalian mau tinggal bareng kayak ya udah tinggal bareng, nggak ada omongan apa, nggak ada perjanjian apa, ya udah lu tahu-tahu hamil nangis. Jangan ya dek ya. Sebelum gue tinggal bareng sama pasangan gue yang sekarang, gue pernah tinggal bareng sama mantan gue yang gila. Iya. Itu salah satu kerugian, gue bisa sebut kerugian. Karena apa? Karena lo tinggal bareng sama orang yang, ya benar sih, ketika lo tinggal bareng jadi lo tahu sifatnya dia seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Saat itu yang menurut gue tidak diinginkan selain hamil itu adalah kekerasan, abusive, kekerasan fisik. Yes. Ketika lo tinggal bareng sama pasangan yang salah dan lo tetap menerima itu gitu, maksudnya lo tetap stay, itu bahaya banget buat lo, itu dangerous banget. Jangan sekali-sekali kalian coba untuk stay ketika kalian udah tahu kalian ada di titik bahaya. Ya salah satunya itu kekerasan fisik. Untung aja waktu itu ya gue udah, maksudnya bisa sadar lah, maksudnya lari dari situasi itu. Kalau misalnya banyak orang-orang yang ada berita dibunuh pasangan sendiri, banyak banget. Jadi ya itu salah satunya yang mungkin consideration kalian. Gua nanya lagi ya, karena ya hari ini podcastnya banyak nanya-nanya Yosi ini. Oke. Karena kan yang merasakan ya, jadi kita pengen tahu nih. Nah, kalau memutuskan tinggal bareng, menurut lo apa hal-hal lagi yang perlu dipikirkan? Dan juga memutuskan tinggal bareng, aturannya kah, atau mungkin ya terus condition lalu mesti siapin apa dan lain-lain deh. Silakan boleh sharing deh. Oke, sebelum tinggal bareng wajib banget ngomongin beberapa hal, terutama itu masalah keuangan. Masalah keuangan itu penting banget karena kalian nggak mau tinggal bareng, tiba-tiba salah satu dari kalian tuh kayak merasa terlalu banyak berkontribusi atau merasa lu nggak ada kontribusinya di rumah ini. Nah itu kalian benar-benar harus omongin. Bener-bener. Contohnya gue pindah ke sini, untungnya pasangan gue tuh mengerti ya ketika gue masih settling di sini. Ya gue kan belum punya kerjaan ya. Iya. Gue belum punya kerjaan. Dia udah, maksudnya sebelum gue pindah pun ke sini, pas gue masih di Jakarta pun dia udah kayak, udah lu pindah aja ke sini, lu nggak usah khawatirin ini itu lah. Semua gue bakalan handle, terus tinggal bawa badan aja. Tapi biarpun seperti itu, biarpun dia ada omongan seperti itu, gue juga gimana sebagai cewek, kalau misalnya kita cuma pindah bawa badan doang, lo ngerasanya, gue nggak tahu ya ini semua orang bakal ngerasain seperti hal yang sama atau enggak, tapi gue ngerasa kalau ketika gue pindah bareng dan gue tidak berkontribusi apa-apa, gue tuh kayak ngerasa ada yang kurang. Maksudnya gue kayak numpang doang gitu di sini. Iya. Ada beban moral. Iya. Nah jadi untungnya ketika gue pindah ke sini, gue kayak selang 2 minggu gue langsung dapat kerjaan. Kayak gue bisa nih bantu untuk di misalnya yang kecil-kecil gitu, kayak groceries. Yes. Gue start di groceries. Wah, maksudnya nggak semua full, tapi gue bisa berkontribusi waktu itu setengah. Lebih baik diomongin karena lo nggak yang ngerasa, pasangan lo juga tahu, pasangan gue juga tahu gitu kalau gue nggak bisa untuk mengcover semuanya, dan dia juga tidak memaksakan itu ke gue. Ya udah, jadi gue menawarkan lah, intinya menawarkan, ya udah gue cover grocery setengah gitu. Jadi pertama itu keuangan harus diomongin. Kalian mau share bill kah atau 50-50 kah? Kalian mau bikin akun bank bareng? Kayak gue juga bikin akun bank bareng. Semua pendapatan kita ada di satu akun yang sama. Ya itu pertama, keuangan. Kedua, ini penting juga menurut gue, karena gue sendiri adalah gue nggak bisa ngelihat
ngelihat apa namanya meja gue berantakan, numpuk, gue nggak bisa. Jadi gue kasih cowok gue tuh tugas-tugas yang apa ya, kayak gue kan suka masak ya, tapi gue nggak suka cuci piring. Banyak ternyata yang begitu ya. Nah, kayaknya cewek tuh mostly seperti itu ya. Kita suka masaknya, tapi kita nggak suka cuciannya, karena itu bener-bener exhausted. Ngeliat cucian pas numpuk abis masak tuh gue bener-bener kayak stres. Nah, jadi perjanjian gue sama cowok gue adalah kita bagi tugas. Karena gue sendiri pun nggak bisa ngelihat dia masak. Ketika dia bisa masak buat gue, tapi gue nggak mau ngelihat itu karena ketika cowok gue masak itu bakalan berantakan. Ya, oke. Pertanyaannya jadi enak apa enggak? Masakannya enak, cuma jadi pas ngelihatnya tuh, aduh, gue nggak bisa. Mendingan gue masak, lu bantuin, maksudnya hal-hal yang kayak apa ya? Kayak motong-motong yang gampang-gampang kayak gitu gue kasih bantuin dong gitu. Atau pokoknya kewajiban dia itu adalah ketika gue masak dia harus kosongin mesin cuci itu, harus kosong semuanya biar pas gue abis selesai masak gue bisa taruh di situ. Terus setelah makan dia juga ya maksudnya ngerapihin piring-piringnya sama buang sampah. Jadi hal-hal yang gue bilang apa ya, kayak ya udah itu sebenarnya kan gampang ya, cuma gue nggak mau ngelakuin gitu, gue nggak mau ngelakuin semuanya sendiri. Jadi ya lu bagi tugas. Tapi kalau untuk kayak apa namanya, bersih apartemen mingguan gitu, kita benar-benar bagi tugas juga. Kayak gue bagian ngepel, dia bagian yang vacuum seluruh ruangan. Terus dia ngelap-ngelapin kaca, terus gue ngebersihin apa, kayak gitu-gitu. Itu harus dibagi juga. Harus jelas. Terus, itu kedua ya, tugas-tugas rumah. Ketiga, kalian harus kayak, meskipun lo tinggal bareng, harus punya me time. Karena hidup lo gak selalu sama dia. Apa ya, lo punya hal-hal yang lo mau lakuin sendiri. Kalau gue sih idealnya ya, kalau lo tinggal di satu tempat, misalnya ada 2 kamar, satu kamar itu lo pakai untuk me time gitu. Jadi bukan buat kalian tidur, tapi kalian bisa kayak set ruangan itu untuk ruang pribadi. Kayak kalian bisa spend time di sana, bisa kayak apa namanya, baca buku atau ya apapun itu yang mau kalian lakukan. Private, kita nggak ngomong private yang macam-macam, tapi yang personal space ya. Kayak lo butuh sendiri. Ya boundariesnya ada deh, tetap ada. Jadi itu juga penting kalian omongin. Gue punya kayak gue tuh ngomong ke cowok gue mau punya waktu di saat gue tuh bisa kayak spend time aja gitu sendiri ya. Gue scroll aja gitu, scroll HP gue berjam-jam, tapi ya udah lu di ruangan yang lain gitu. Jadi harus diomongin tuh personal space. Terus terakhir mungkin apa ya, ini yang benar-benar mungkin beberapa permasalahan ketika kalian udah tinggal bareng. Kadang ada cowok, gue nggak ngejelekin cowok ya, maksudnya ada disclaimer lagi, cara pemikiran cowok itu yang ketika kalian udah tinggal bareng, mereka jadi low effort untuk ngajakin kalian date. Ya karena mereka mikirnya ya udah ini kan kita udah bareng-bareng terus setiap hari. Kali apa yang lo mau, maksudnya mau ngedate kayak gimana? No, beda dong. At nights is a must. Biarpun kalian udah tinggal bareng, kalian udah tiap hari ngeliat muka, kalian harus tetap effort untuk merencanakan date nights itu. Jangan sama ya udah dia juga udah seneng gitu nonton Netflix di rumah, beli aja wine 1 botol terus nonton Netflix. Nggak boleh kayak gitu. Boleh ya. Harus ada effort.
Jadi, kalau yang gue lakukan sama pasangan gue adalah dia selalu setiap minggu tuh kita selalu punya aktivitas lah di luar dalam rumah itu sendiri gitu ya. Kita pergi ke tempat-tempat yang ini ada tempat baru, mau gak kita kesini? Ada itu, ada effortnya. Bener. Jangan lu ngedokem aja di rumah berdua gitu setiap hari, Spice malam up mingguan lah. di rumah. Nah itu harus ya, iya. That's Ya itu bukan alasan untuk kalian ngirit budget ya. tidak dong. Mentang-mentang udah tinggal rumah, enggak. Ini berlaku bukan hanya yang pacaran, yang suami istri pun harus ya date night itu. gitu. Date night itu masih wajib sih. Kalau menurut gue itu masih wajib karena itu cara kalian apa ya? Tadi kayak kata lo mendekatkan, mengenal lagi lebih jauh gitu, menghangatkan hubungan kalian. Mungkin itu dari gue. Ya, ada yang tinggal bareng tapi ngerasa lonely. Nah tuh caranya, coba jelasin ke gue gimana caranya kalian tinggal bareng di satu rumah atau di satu apartemen berdua tapi kalian ngerasa lonely. Gue sih jujur gue belum pernah. Maksudnya gue nggak pernah ngerasain itu ya sejauh ini gitu. Jadi ya mungkin pembiaran kali ya. Nah kalau yang kayak gitu walaupun lu berdua tapi lu berasanya sendiri, mungkin tidak ada komunikasi yang deep talk, mungkin tidak ada aktivitas yang bareng-bareng. Ya lu menganggap ayo itu udah cewek, ya udahlah cukup, gue nggak perlu ngajak ngobrol, gue nggak perlu ngajak aktivitas bareng, ya nggak gitu juga. Ya itu untuk ke dalam low effort juga kayak yang tadi. Jadi ya kalau kalian memutuskan untuk tinggal bareng itu bukan semata-mata tugas kalian tuh berhenti sampai di situ sebagai cowok ya terus. Tugas kalian tuh gak berhenti sampai di situ ketika kalian tinggal bareng. Kalian masih tetap harus melakukan tugas layaknya seorang gentleman. Yes. Membangun hubungan kalian. Bener. Mungkin ini gue ngomong ke cewek-cewek. Mungkin ada juga beberapa cewek yang ya udah gue udah tinggal bareng, ngapain sih? Maksudnya malas ngomong. Kita semua harus effort nih, maksudnya di dalam hubungan. Kalau misalnya kalian udah ngerasa sampai di titik lonely, kalian harus aware deh, maksudnya ada yang salah, ada yang harus kalian perbaiki. Oke, dan tadi itu kalau memutuskan tinggal bareng apa yang perlu dipikirin. Nah kalau memilih tidak, nah gimana caranya untuk tetap kenal lebih dalam pasangan sama pasangan kita masing-masing, gimana Yos? Kalau tidak tinggal bareng, kayaknya mengenal. Ya itu balik lagi ya kayak yang tadi gue bahas di awal. Kalian bangun chemistry, maksudnya ada jadwal rutin setiap minggu atau 2 kali seminggu untuk maksudnya yang deep talk. Nah Patricia bahas juga waktu itu menggunakan kartu tentang kita. Nah itu juga salah satu ide yang bagus buat kalian main bareng gitu, tapi bukan semata-mata main, tapi untuk menanyakan topik-topik yang keluar di kartu itu. Betul. Perspektif pandangan mereka seperti apa. Dari situ kan kalian bisa tahu nih kayak si otak dari pasangan kalian gimana menjawab satu topik, dan kalian juga bisa lebih dalam lagi ngobrol tentang mungkin ada relasinya ke masa depan kalian. Gimana kalau misalnya berkeluarga, lo tuh maunya yang seperti apa? Nanti ketika udah menikah lo mau langsung punya anak atau enggak? Hal-hal yang sebenarnya bisa diobrolin loh ketika kalian pacaran. Jangan kalian kayak udah pacaran malam mingguan ngedate, ya udah ngedate makan ke cafe estetik, ke restoran estetik, itu pulang ya. Habis itu ya udah begitu terus berlanjut. Ada yang pacaran 10 tahun begitu terus berlanjut. Makanya banyak orang yang udah pacaran bertahun-tahun ujung-ujungnya putus ya karena apa? Karena mereka belum cukup mengenal satu sama lain. Betul. Salah satu masalahnya itu. Atau bahkan sampai yang udah nikah, ada yang belum kenal sama pasangan. Tuh pacaran kalian tuh beneran untuk mengenal. Jadi kalian menikah, kalian udah tahu nih, oh dia itu tipe orang yang clean, rapih. Berarti di rumah itu dia nggak mau seperti ini. Nah itu salah satunya. Gitu. Mungkin dari lo gimana? Nggak tinggal bareng? Ya. Nah cara kalian untuk mengenal
satu sama lain, apa yang kalian lakukan? Cari kartu-kartu permainan yang seperti itu gitu loh. Jadi nggak hanya yang versi pacaran, kayak kan dia juga banyak tuh, ada versi perspektif, ada versi pengalaman, kayak gitu-gitu tuh lu beli aja. Siapa tahu ada yang lu mungkin penasaran atau mungkin yang belum pernah ceritain, mungkin karena kelupaan atau bagaimana. Nah itu sebenarnya itu bisa dibuka pakai kayak gitu ya gitu. Kemudian menurut gue traveling bareng, menurut gue juga bisa ya. Traveling itu adalah salah satu cara untuk mengenal orang. Nah, lu bakalan tahu sifat orang itu ketika lu traveling. Bener. Kenapa kita bilang traveling bareng itu salah satu penting juga dalam mengenal ya. Karena ketika lu namanya traveling, apalagi lu keluar negeri atau mungkin keluar kota, ada yang namanya lu tuh lagi keadaan kepepet, keadaan lu yang diburu-buru, atau lu keadaan yang ada deg-degan, ada serunya, ada pusing tuh. Lu bisa melihat respon orang ketika di situasi yang kayak gitu. Apalagi kalau lagi traveling, mesti kejar-kejaran waktu kan, gue mau kesini, gue mau ke situ, gue mau kesini, mau ke situ. Lu mesti lihat respon orang seperti apa ketika lagi kepepet, apalagi lagi di lingkungan circle yang dia tidak kenal, kita tidak kenal. Nah, tidak hanya untuk pasangan, temenan, bener kata Kristi, temenan juga bisa kita pakai metode traveling bareng. Jadi kelihatan sifat aslinya seperti apa gitu. Satu lagi yang kayak tadi Yosi ngomong, observasi waktu bareng dengan keluarga dan juga teman dekatnya. Lu lihat cara dia bercanda, cara dia respon obrolan temennya. Lu lihat respon dia ketika lagi diledekin, mungkin sedikit ya namanya bercanda ya, bercanda. Mungkin ada yang kayak bukan ngebully sih, kayak ngeledekin. Nah itu lu lihat respon emosionalnya menurut gue. Setuju. Gitu. Mungkin kalau misalkan nggak mau tinggal bareng ya bisa kayak gitu. Setiap ngedate lu cuman hahaha hihi ngeliatin TikTok gitu. Terus itu lu udah lu ke restoran, lu ke kafe, tapi pas lagi di kafe atau di restoran pun lu tidak ngobrol. Masing-masing main handphone. Nah gue kadang suka ngejulitin Jeffrey. Kalau gue lagi ngeliat dari awal gue datang sampai gue pulang main handphone aja. Kagak ngobrol. Gimana dia ngobrol di handphone? Gue bingung. Chatan depan-depanan, chatan. Iya, chatan. Yowes, kayak gitu. Jangan ya dek ya. Gitu sih kalau dari gue. Kalian bukan anak SMA lagi, itu cara pacaran anak SMA. Betul, ngobrol-ngobrol. Namanya juga teman hidup. Namanya kalau misalkan lu kagak bisa ngobrol sama teman seumur hidup lu, nanti kan lu kakek-kakek. Nah itu bagaimana kalau lu gak bisa ngobrol sampai tua? Dari lu udah cukup, dari gue juga kayak sudah cukup. Apa lu ada pertanyaan gak buat gue? Apa ya? Cuma mungkin gue mau ngajak buat teman-teman, kalau misalkan mungkin ada pendapat atau mungkin ada counter juga dari pendapat kita, boleh komen aja. Maksudnya gimana sih? Kita pengen ngeliat, pengen tahu, pengen baca komen-komen kalian yang pandangan kalian soal tinggal bareng ini sebelum married ini seperti apa. Boleh share aja di DM Instagram kita. Oke, mungkin dari gue gini, kalau lo nggak tinggal bareng ya sejauh ini, apakah kalian juga ngomongin hal-hal seperti kayak finance tuh, cara kalian ngomonginnya seperti apa? Terus kan pasti kalian udah komitmen untuk ke jenjang yang lebih serius ya. Nah gimana cara waktu kalian memulai pembicaraan topik itu, gimana cara bring the topic biar nggak yang awkward? Kan ada mungkin ya dari cewek-cewek, mungkin ada yang pengen ngebahas nikah ke pasangannya, tapi mereka tuh kayak takut responnya. Kayak takut respon dari pasangannya. Nah, mana sih caranya untuk, kan mungkin lo juga sudah melalui fase itu, gimana caranya untuk membawa topik itu biar tidak ada pikiran dari pasangannya kayak
Ngapain sih lu ngomongin nikah? Nah, sebenarnya gini, ketika lu mau memutuskan, the day lu mau memutuskan kayaknya dia deh yang gue akan pilih menjadi pacar. Tapi kan lu sebelum lu pada stage yang itu, lu ada di PDKT kan? Kalau ini tips gue, makanya jangan malu takut respon nih, nggak apa-apa ya, lu justru mesti tahu gitu loh apa respon dia terhadap marriage. Karena kalau misalkan responnya seperti yang tadi lu ngomong, maksudnya yang kayak lu ngapain sih, berarti itu orang belum siap married, nggak usah dipacarin. Kalau lu memang carinya yang buat serius, buat yang serius, tanya aja pas PDKT. Menurut kalian soal marriage ada nggak goals? Boleh nggak sharing gitu? Karena kalau gue ya lu boleh mulai dan boleh cerita dari pandangan lu dulu. Nah, menurut dia kalau masuk his mind gitu tidak ada maksudnya soal marriage itu, ya lu mesti perhatiin dan juga lu mesti tanya. Balik lagi seperti yang minggu lalu kita ngomong yang di dating apps, kalau mungkin dari stranger lu tidak enak, justru malah lu karena tahu nih intention masing-masing, jadi clear lah di depan seperti apa. Seterusnya kalau misalkan sudah ada nih intention dan juga goals yang sama, menurut gue kedepannya akan lebih mulus ketika lu ngobrol, karena lu udah tahu nih intensinya kan sama-sama menikah. Jadi clean dulu sebenarnya, lu justru jangan pacaran dulu, clearin dulu pas PDKT gitu. Jadi benar-benar harus dibahas dari awal ya. Tidak apa-apa untuk memilih-milih cowok terus dipilih. Jadi jangan buru-buru tuh buat apa sih? Jadi harus perhatiin baik-baik, harus ditanya dulu. Yes, okay. Kenal. Walaupun itu temen lu dari lama. Walaupun misalnya mungkin lu kenal PDKT-nya teman dari lama, tapi kan tetap beda ya. Lu temenan sama lu pacaran. Lu PDKT-an. Kayak gitu sih. Oke. Mungkin dari gue juga udah. Dari lu nggak ada lagi ya? Oke. Mungkin kalau misalnya dari Bakwan Insiders yang nonton, boleh banget di komen di YouTube kita atau di DM Instagram, karena minggu depan ya kita bakalan bahas pertanyaan-pertanyaan. Bakwan jawabin bacot. Ya. Minggu depan kita akan open lagi episode Bakwan jawabin bacotan. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan kan. Yes. Karena kalau nggak ada pertanyaan kita nggak akan ada podcast. Justru jadi kalian boleh tanya apapun ya, tanya apapun gitu ya. Kita bakalan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tadi gue punya ide. Maksudnya tuh kalau misalkan kalian mau kodein, ya. Mungkin kalian mau kodein pasangan, bawa satu topik, kirimin ke kita, ke DM kita apa yang mau kalian kodein, nanti kita bakalan bawa nih di episode. Nanti kalian bisa setel episode Bakwan jawabin bacotan itu bareng di depan pasangan kalian, atau lagi di mobil ya, taruh di speaker. Itu buat kode kan. Nah, itu buat jadi bahan obrolan kalian. Jadi ada topik, bukan hanya pasangan nih, apalagi lah PDKT lagi yang crush. Tepat sekali. Oke. Di close aja Ibu. Oke, guys, that's a wrap for today. Kita ngomongin tentang tinggal bareng. Kalau dari kalian ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, boleh langsung di DM Instagram atau di komen di video ini aja. Terus kembali mengingatkan kalau giveaway kita, yang hadiahnya voucher Sosiola Tidu untuk 2 orang, tinggal 2 minggu lagi. Kalian selagi masih ada waktu, langsung join komen di Instagram kita yang kita pin di paling atas, itu di video yang kita sudah buat. Langsung ikutan aja, komen, siapa tahu kalian yang beruntung. Dan kalau kalian punya cerita atau kalian punya pendapat, let us know, bisa DM atau komen di Instagram @bakwanpodcast, karena kita suka banget bacain cerita-cerita. Terus jangan lupa juga subscribe kita di YouTube Bakwan Podcast, follow kita di Instagram @bakwanpodcast, dan follow kita di platform-platform like Spotify, Apple Podcast. Anything else? Udah sih. Udah ya.
Oke, see you in the next episode guys. Stay safe. Bye. Bye. Thank you.